Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah kitab Lubabil Hadis. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-38. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babu tsaminu wassalasuna fi fadilatil qabri wa ahwalih. Bermula bab yang ke-38 itu sabit pada menjelaskan keutamaan kubur, wa ahwalihi, dan kengeriannya kubur. Ahwal jamak dari haulun. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, ra'aitu 'asiman fi manami, aku telah melihat akan Asim dalam mimpiku, ba'da mautihi bisanata ini, kapan aku melihat sesudah kematiannya Asim 2 tahun. Jadi Asim ini banyak banget nama tokoh yang bernama Asim. Saya nggak tahu ini yang beliau maksud Asim yang mana. Tapi kelihatan nanti kalau kita lihat nama yang beliau sebutkan, Bakar bin Abdillah Al-Mazani. Kalau Bakar bin Abdillah Al-Mazani ini tabi'in. Beliau tabi'in, wafat tahun 108 Hijriah. Berarti ini mungkin Asim ini tabi'in juga berarti. Berkatalah oleh sebahagian mereka, saya telah melihat akan Asim dalam mimpi saya, ba'da mautihi, sesudah kematiannya Asim, bisanata ini 2 tahun. Faqultu, maka saya berkata, alaisa qaddamta, bukankah engkau telah pergi? Maksudnya bukankah engkau telah mendahului kami? Bukankah engkau telah meninggal? Qala, berkata yanya Asim, bala, benar. Qultu, aku berkata, ini kata ba'duhum, aku berkata, fa'ina anta, di mana engkau? Maksudnya di mana tempatmu? Qala, berkata yanya Asim, ana wallahi fi raudatim min riyadil jannah. Bermula saya demi Allah itu berada dalam satu taman dari taman-taman surga. Kata beliau, saya dalam taman surga. Maksudnya di dalam kubur. Kubur kan dianggap satu taman dari taman surga. Ana wa nafarun min ashabi najtami'u kulla lailati jum'atin wa sabihataha ila Bakr bin Abdillah Al-Mazani. Bermula saya dan satu kelompok dari sahabat-sahabat saya itu najtami'u, kami berkumpul kulla lailati jum'atin, pada setiap malam Jumat, wa sabihataha, dan pada subuhnya Jumat, berkumpul ke mana? Ila Bakar bin Abdillah Al-Mazani. Ini yang saya bilang tadi, kelahiran 108 Hijriah atau wafat tahun 108 Hijriah. Kalau bukan lahir 108 bisa wafat. Tabi'in, perawi hadis siqat, tinggal di Basrah. Kata beliau, kami berkumpul kepada Bakar bin Abdillah Al-Mazani, fatablughuna akhbarukum, maka sampai kepada kami oleh berita-berita kamu. Fakultu, maka aku berkata, kata ba'duhum ini, ajisamukum am arwahukum, tubuh-tubuh kamu atau roh-roh kamu. Maksudnya yang berkumpul itu tubuh-tubuh kamu atau roh-roh kamu. Qala, berkata ianya Asim, hayhata, jauh-jauh, isim fi'il kan? Isim fi'il madhi bermakna ba'uda. Hayhata, jauh. Baliyatil ajsam, telah hancurlah segala tubuh-tubuh. Artinya kata beliau, yang berkumpul itu, yang kami bertemu itu tentunya bukan tubuh, karena tubuh kami itu sudah hancur dimakan tanah. Wa innama tatalaqil arwah, hanya saja bertemulah oleh para ruh-ruh. Innama tatalaqal arwah, hanya saja bertemulah oleh ruh-ruh. Faqultu, maka aku berkata, hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Maka aku berkata, apakah kamu tahu dengan ziarah kami kepada kamu? Kalau kami berziarah kepada kalian di kubur dan dimanapun, apakah kalian tahu? Qala, berkata ianya Asim, na'lamu biha ashiyatal jum'ati wa yaumal jum'ati kullihi wa yaumas sabti ila tulu'is syamsi. Berkata ianya Asim, na'lamu biha, kami tahu dengannya ziarah. Tahu kapan? Asyiyatal Jum'ah, pada
malam Jumat dan pada hari Jumat, kullihi seluruhnya, kullahu. Asyiyatal Jum'ati wa yaumal Jum'ati kullahu. Kami tahu pada malam Jumat dan pada hari Jumat seluruhnya hari. Kalau kalian menziarahi kami di malam Jumat atau hari Jumat seluruhnya, kami tahu. Wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi, dan pada hari Sabtu hingga terbit matahari. Nah, jadi kalau hari Sabtu itu sampai terbit matahari doang, dari subuh sampai terbit matahari. Selain selebihnya kami nggak tahu. Nah, qultu, aku berkata, fa kaifa dzalika dunal ayyami kulliha? Kenapa bisa demikian? Fa kaifa dzalik? Bagaimana itu dunal ayyami kulliha, ketiadaan hari-hari seluruhnya hari? Kenapa hari Jumat doang, malam Jumat dan pagi Sabtu? Hari yang lain kenapa kalian enggak tahu? Qala, berkata ianya Asim, li fadli yaumil jum'ati wa 'azamihi. Itu karena kemuliaan atau keutamaan hari Jumat dan karena keagungannya hari Jumat. Kadza fi Tuhfatil Ikhwan, demikian tertulis dalam kitab Tuhfatil Ikhwan. Ini cerita ya kan, mimpi. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-qabru raudatum min riyadil jannah. Bermula kubur itu satu taman dari taman-taman surga. Raudatun pertama mufrad, riyad jamak. Bermula kubur itu satu taman dari taman-taman surga. Au hufratun min hufarin nar, atau dianya kubur itu satu lubang min hufarin nar, dari lubang-lubang neraka. Bagaimana cara membaca hufrah? Bisukunil fa'i wa bitta, dengan sukun fa dan ada huruf ta-nya. Hufratun, hufrah, min hufarin nar. Fal hufaru bi dhammil ha'i wa fathil fa'i wa bi hadzfit ta'i fil akhiri. Nah, fal hufar, maka bermula hufar, hufar kedua itu dengan dhammah ha, hufar, dan dengan fathah fa, hufar, dan dengan buang ta. Ta marbutahnya hilang, ta yang ada di akhir. Wa huwa jam'un, dianya hufar itu jamak, min hufarin nar. Mislu ghurfatin wa ghurafin, dianya hufar itu seperti ghurfah dan ghuraf. Jadi ghurfah itu satu ruangan, ghurfah, ghurafin jamaknya, jamak taksir. Nah, ini kalimat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-mu'minu fi qabrihi fi raudatin khadra'a. Bermula orang yang beriman dalam kuburnya itu berada dalam taman yang hijau. Wa yusa'u lahu fi qabrihi sab'ina zira'an, dan akan diluaskan untuknya si mukmin dalam kuburnya akan 70 hasta. Ya, kita nggak tahu nih diluaskan bagaimana kan? Mungkin rasanya lapang gitu. Orang mukmin dalam kuburnya itu berada dalam taman yang hijau dan diluaskan baginya dalam kuburnya akan 70, apa ya, 70 dira'an, hasta. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Wa yudhi'u, dan bercahaya ianya kubur hingga ada ianya kubur itu kal qamar, seperti bulan purnama, lailatal badri, pada malam Badar, malam 15. Wa fil ihya'i, dan dalam kitab Ihya, qala Malik. Wa fil Ihya'i, dan dalam kitab Ihya itu qala Malik. Artinya dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali menceritakan hadis ini nih, atau berita ini. Apa kata Imam Ghazali? Qala Malik bin Anas, telah berkatalah oleh Malik bin Anas, balagani anna arwahal mu'minina mursalatun tadhhabu haitsu sya'at. Telah sampai kepadaku oleh bahwa sungguh roh-rohnya orang yang beriman itu mursalatun, dibebaskan, dilepaskan. Tazhabu haitsu sya'at, pergi ianya ruh-ruh, haitsu, kemana tempat, sya'at, yang berkehendak ya. Jadi orang-orang yang beriman itu dibebaskan, enggak dipenjara, bisa pergi kemana saja. Ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, di mana beliau menukil pendapat atau perkataan Malik bin Anas. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, lau anna bani adama alimu kaifa azabul qabri ma nafa'ahumul 'aisyu fid dunya. Lau anna bani Adam, andaikan anak-anak Adam itu alimu, mereka tahu, kaifa azabul qabri, bagaimana itu azab kubur. Andaikan manusia tahu azab kubur itu bagaimana, ma nafa'ahum,
Niscaya tidak memberi manfaat kepada mereka oleh kehidupan di dalam dunia. Maksud tidak memberi manfaat kepada mereka oleh kehidupan dalam dunia, mereka tidak akan nyaman hidup di dunia. Nggak sempat menikmati kehidupan dunia, pasti akan sibuk memikirin akhirat. Fata'awwazu, maka berlindunglah kalian. Ista'idzu, berlindunglah kalian billahil karim, dengan Allah yang maha karim. Maha karim, dermawan. Apa arti karim? Allazi yu'tin nawala qabla su'al. Karim itu allazi yang memberikan, ia akan pemberian qabla su'ali, sebelum permintaan. Jadi karim itu memberi sebelum diminta, itu baru namanya karim, dermawan benar. Kembali ke matan, fata'awwazu, maka berlindunglah kalian billahi, dengan Allah. Berlindung dari apa? Min azabil qabri, dari siksa kubur, al-wakhimi, yang wakhim. Siksa kubur yang berat. Wakhim artinya sakil. Wa fi hadisin hasanin lil Hakim an Abi Zar. Dan dalam hadis yang hasan bagi Imam Hakim dari Abi Zar itu, lau ta'lamu ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira. Andaikan kalian tahu akan apa yang aku tahu, kata Nabi. Lau ta'lamuna, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahaktum, sungguh kalian tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian akan menangis dalam keadaan banyak. Kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kata Nabi. Tapi karena pengetahuan kita terbatas, Nabi banyak pengetahuan, maka beda. Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu yang berhubungan dengan kubur, nah, kalian pasti akan mengurangi tertawa dan banyak menangis. Walama sagha lakumut ta'abu walasyarab. Walama sagha, dan sungguh tidak akan tertelan. Sagha itu tertelan. Dan sungguh tidak akan tertelan untukmu oleh makanan dan minuman. Kalian enggak akan bisa makan minum dengan nyaman. Kayak orang susah banget, gelisah kan, enggak bisa makan. Nah ini, kalau orang tahu apa yang Nabi tahu tentang kubur, ini ikatannya, kita mungkin makan aja susah, kan kurus. Wa an Hasanil Basri, dan dari Hasan Al Basri, qala, berkata ianya Hasan Basri, man alima annal mauta mauriduhu, barang siapa yang mengetahui ya bahwa sungguh kematian itu mauriduhu, tempat datangnya, wal qiyamata mau'iduhu, barang siapa yang mengetahui ya bahwa sungguh kiamat itu mau'iduhu, tempat janjinya, wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala masyhaduhu, barang siapa yang tahu ya bahwa sungguh berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu masyhadahu, tempat kesaksiannya, fahaqquhu ayyatula fid dunya haznuh, maka bermula haknya siman itu bahwa panjang di dunia oleh kegundahannya. Orang yang yakin adanya akhirat mestinya selalu gundah, memikirin amal yang sangat kurang, dosa yang banyak. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ma min abdin yamurru bi qabri rajulin, tidak ada dari seorang hamba pun yang melewati ia di kubur seorang laki-laki, ai insanen, kubur rajulin di sini maksudnya insan, manusia, zakaran kana au unsa, laki-laki ada ianya insan ataupun wanita. Ma min abdin yamuru, tidak ada dari seorang hamba yang melewati ia dengan kubur seorang insan, laki-laki atau wanita, kana ya'rifu, yang ada ia mengenal ia akannya si insan di dunia, fa yusallimu alaihi, maka memberi salam ia kepadanya si insan, illa arafahu, melainkan mengenal ianya si insan akannya orang yang memberi salam, waradda alaihi salama, dan membalas ia kepadanya akan salam. Nah, jadi menurut hadis ini, kalau kita memiliki teman di dunia, siapapun kenalan, kemudian dia meninggal, kita datang ke kuburnya, kita ziarahi, kita beri salam, dia tahu, kenal. Nah, rawahul Khatib wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Khatib dan oleh Ibnu Asakir dari Abi Hurairah. Qala al-Azizi, berkata oleh Syekh Azizi, apa kata Syekh Azizi? Wala mani'a min khalqi hadzal idraki biraddir ruhi fi ba'di badani. Tidak ada yang menghalangi dari terciptanya ini idrak, dari menciptakan ini idrak, biraddir ruhi, dengan dikembalikan ruh pada sebahagian badannya. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana bisa mayat sudah hancur lebur dia menjawab? Jadi yang menjawab berarti ruhnya. Nah, kata beliau, wala mani'a, tidak ada yang
tidak ada penghalang, tidak ada masalah min khalqi hadzal idrak, dari terciptanya ini idrak. Artinya pengetahuan dia. Bisa saja Allah mengembalikan ruhnya, nah, atau ruhnya yang menjawab. Kalau badannya udah nggak ada, kemana ruh dikembalikan? Nah, jadi berarti dikembalikan ruhnya lah yang akan menjawab. Qala al-Manawi, berkatalah oleh Syekh Al-Manawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kana ya'rifuhu yufhamu minhu annahu idza lam ya'rifuhu la yaruddu wa huwa ghairu murad. Nah, jadi menurut Syekh Manawi, bermula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis, kana ya'rifu, yang ada yaitu mengenal ia akannya si insan. Yufhamu itu bisa dipahami darinya hadis, atau yufhimu, memberi paham ianya ucapan Nabi. Oh, enggak boleh ada min. Yufhamu minhu, dipahami darinya ucapan Nabi, annahu, sungguh hal dan sya'an itu, idza lam ya'rifu, bila tidak mengenal ia akannya si insan, la yaruddu, tidak menjawab ia. Kembali ke hadis di atas, kata Nabi, barang siapa yang melewati kubur seorang manusia yang dia mengenalnya dulu di dunia, kemudian dia memberi salam, maka dia akan membalas salamnya. Berarti kalau kita nggak kenal, kita ziarah kuburnya, kita beri salam, dia nggak akan menjawab. Seolah-olah seperti itu. Makanya berkatalah oleh Syekh Manawi, bermula sabdanya Nabi SAW, kana ya'rifu, ada ia itu mengenal ia akannya si insan itu, yufhamu minhu, dipahami darinya ucapan Nabi, bahwa sungguh hal dan sya'an, bila lam ya'rifu, bila tidak mengenal ia akannya si insan, la yaruddu, niscaya tidak membalas ia, wa huwa ghairu murad, dianya paham, itu tidak dimaksud, enggak seperti itu juga. Nah, itu kata Syekh Manawi. Kenapa enggak seperti itu? Karena ada hadis-hadis yang lain yang menyatakan ke kubur siapapun kita datang memberi salam, dia tetap akan menjawabnya. Ini faqad akhrajahu Ibnu Abid Dunya, sungguh telah mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Abid Dunya, wazada, dan menambah ianya Ibnu Abid Dunya fi riwayatihi, pada riwayatnya beliau, wa illam ya'rifhu, sekalipun tidak mengenal ia akannya si insan tadi, wa illam ya'rifu, sekalipun tidak mengenal ia akannya si insan, tetap radda alaihi salam, membalas ianya si insan yang meninggal tadi kepadanya akan salam. Jadi ada tambahan dalam riwayat Ibnu Abid Dunya. Kita kenal atau tidak, kalau kita datang ke kuburnya, menziarahi, memberi salam, tetap salam akan dijawab. Nah, ini. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimin. Tidak ada dari seorang muslim pun marra yang lalu ia di kuburan dari kubur-kuburnya kaum muslimin, illa qala lahu ahlul kubur ya ghafil, melainkan berkata baginya oleh ahli kubur ya ghafil. Setiap kita melewati kubur, kita akan dibilang, wahai orang yang lalai. Nah, kita dianggap lalai di dunia. An ibadatillahi ta'ala, wahai orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian berkata oleh ahli kubur lagi, lau alimta ma na'lamu lazabalahmukum ala jasadika wa damuka ala badanik. Jikalau engkau tahu akan apa yang kami tahu, lazaba, zaba ini cair, la lam taukid, lazabalahmuka, sungguh akan mencairlah dagingmu di atas badanmu, wadamuka, dan sungguh mencairlah oleh darahmu di atas badanmu. Darah memang cair kan? Ya, tapi nggak apa-apa karena ini ataf. Lau alimta ma na'lamu, jikalau kalian tahu apa yang kami tahu, kata orang dalam kubur, lazabalahmuk, sungguh mencairlah dagingmu. Dagingmu akan hilang semua, engkau akan kurus. Takut maksudnya kita. Mencairlah oleh dagingmu di atas badanmu dan oleh darahmu di atas badanmu juga. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, innal abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri wa aq'ada wa uq'ida, wa qala ahluhu wa aqriba'uhu wa ahibba'uhu wa abna'uhu wa sayyidah. Nabi bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza wudi'a fil qabri, bila diletakkan dia dalam kuburnya, wa uqaida, dan didudukkan akan dia, maksudnya dia didudukkan oleh malaikat, kan ada mungkar nakir nih. Ketika kita dikubur, kemudian yang mengantarkan kita pada pulang, kita didudukkan oleh malaikat, wa uqaida, didudukkan akan dia. Qala ahluhu,
Nah, berkatalah oleh keluarganya, ahluhu istrinya, wa aqribauhu dan kerabat-kerabatnya, wa ahibbauhu dan kekasih-kekasihnya, wa abna'uhu anak-anaknya. Apa katanya? Orang yang mengantarkan kita pada memanggil, ya wa sayyidah, wahai tuanku. Nah, ini namanya waw begini, ini namanya waw nida, nida nadbah, nida ratapan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya memanggil-manggil karena meratap, memanggil orang meninggal, meratapi orang meninggal itu pakai huruf nidanya waw, namanya waw nadbah. Ada juga yang menggunakan ya dua doang huruf nida yang boleh digunakan untuk ratapan, ya atau waw. Jadi cara i'rabnya ada 3 macam. Salah satunya wa saidah, wa huruf nida untuk nadbah, alif ziyadah, ini alif. Kemudian saidah munada mandub namanya, mandubah. Mabni di atas dhammah yang ditakdirkan. Karena dia mufrad ya. Mabni di atas dhammah yang ditakdirkan karena berbimbang tempat dengan harkat munasabat. Karena dal ada alif di depannya, munasabat fathah. Alif ziyadah lagi, ha sukut namanya. Ha saktah. Kalau enggak pakai ha wasaida, ini pakai ha wasaidah. Nah, biar enak wasaidah. Ini ada nih. Fawa harfu nidain wa nadbatin wal halil waqfi. Maka bermula waw itu huruf nida namanya kan. Wa nadbah dan huruf nadbah. Huruf nadbah huruf yang digunakan untuk ratapan. Wal ha'u lil waqfi dan ha itu ha untuk wakaf atau ha saktah bahasa lain. Jadi wa saidah. Wa syarifah, wahai orang yang mulia, wa amirah, wahai pemimpin. Ya, semua memanggil-manggil kita. Kalau istri memanggil wa zaujah. Nah, kalau istrinya yang meninggal, suami yang memanggil wa zaujatah. Ya, banyak panggilan. Ketika kita dalam kubur dipanggil oleh banyak orang, apa kata malaikat? Qala lahul malak, berkatalah baginya orang oleh malaikat, isma' ma yaqulun, dengarkan olehmu apa yang mereka katakan. Anta kunta saidan, anta kunta saida, ini anta ini ada istifham nih, ada hamzah mahdzuf. Anta kunta saidan, apakah engkau dulu itu seorang tuan? Wa anta syarifan, apakah dulu engkau itu seorang yang mulia? Wa anta amiran, apakah adalah engkau dulu itu seorang pemimpin? Qalal mayit, berkatalah oleh mayit ketika itu, ya laitahum lam yakunu. Ya laitahum, andaikan mereka lam yakunu, tidak adalah mereka. Andaikan saudara-saudaraku, istriku, anakku semuanya mereka enggak ada. Aku kan enggak ada yang manggil, sehingga aku enggak diancam oleh malaikat. Nah, begitu. Ya laitahum lam yakunu, andaikan mereka itu semuanya mereka enggak ada. Fayughattu zaghtatan yakhtalifu biha adla'ah. Fayughat da'ata yudha'atu. Fayudaghatu daghatan. Fayudaghatu, maka di apa namanya? Dicengkram, dihimpit. Maka dihimpit akan dianya mayat, daghtatan akan sekali himpit, yakhtalifu biha yang hancur dengan sebabnya himpitan, adla'uhu oleh rusuk-rusuknya. Ketika itu kalau kita jahat tentunya dalam kubur, dipeluk, apa namanya? Dihimpit. Dihimpit sampai tulang belulang hancur semuanya. Nah, ini kubur. Wa fi riwayatil Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad wa Abi Daud dan riwayat Abi Daud wa Syaikhaini, riwayat Syaikhaini Bukhari Muslim wa Nasa'i dan riwayat Imam Nasa'i, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li Bani Najjar. Wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhala, masuk ianya Nabi, nakhlan akan nakhlan kurma, maksudnya kebun kurma di sini. Masuk ia Nabi akan kebun kurma milik Bani Najjar. Fasami'a sautan, maka mendengar ya Nabi akan satu suara. Fafazi'a, maka kaget ianya Nabi, ada suara. Nabi kaget. Faqala, maka Nabi berkata, man ashabu hadhil kubur, siapakah pemilik ini kubur? Ini kubur siapa? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah. Dianya kubur itu nasun,
Itu milik manusia matu yang mereka telah mati fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Faqala, maka berkata ya Nabi, na'udzubillahi min azabil qabri, kami berlindung, kita berlindung dengan Allah dari azab kubur. Wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Qalu, mereka berkata para sahabat, wa mazaka ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Apa itu siksa kubur maksudnya ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan akannya hamba dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berpaling darinya oleh teman-temannya. Kita ditaruh dalam kubur, kemudian orang yang mengantarkan kita, teman kita pulang. Wa tawalla anhu ashabuhu, dan pergi berpaling dari dirinya oleh teman-temannya. Hatta innahu la yasma'a qara'ani alihim, hingga sesungguhnya si mayat itu la yasma'u, sungguh mendengar ia qara'ani alihim, akan bunyi sandal mereka. Ketika kita ditaruh dalam kubur, teman-teman saudara kita pulang, kita masih mendengar suara sandal mereka. Ketika itu malaikat udah datang. Artinya belum jauh sahabat kita pergi, malaikat udah datang. Innahu la yasma'u, hingga sesungguhnya si mayat itu mendengar ia akan bunyi sandal mereka. Atahu malakani, datang kepadanya si mayat oleh dua orang malaikat. Fayuq'idanihi, maka mendudukkan oleh keduanya malaikat akannya si mayat. Kita didudukkan dalam kubur. Fayaqulani lahu, maka berkata keduanya malaikat baginya si mayat, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau, ma kunta taqulu, apa yang ada dulu itu engkau katakan pada ini laki-laki. Ini laki-laki maksudnya li Muhammadin, ini laki-laki Muhammad. Artinya begini, ketika kita dalam kubur, malaikat bertanya, Muhammad itu siapa menurut engkau? Fayaqulani, maka berkata keduanya dua malaikat baginya si mayat, ma kunta taqulu, apa yang dulu engkau itu engkau mengatakan pada ini laki-laki, yaitu Muhammadin. Fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, adapun bermula orang yang beriman itu maka berkata ia, asyhadu, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Faqala, maka berkata ianya malaikat, undur ila maq'adika. Ini yang berkata seorang malaikat, tadi yang mendudukkan dua orang malaikat. Ini rada aneh lafadznya. Faqala, maka berkata ianya malaikat, undur ila maq'adika minan nar. Lihat olehmu kepada tempat dudukmu dari neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, yang sungguh telah menggantikan akan engkau oleh Allah dengannya tempat maq'adan, akan tempat duduk dari sorga. Jadi yang tadinya udah jatah masuk neraka karena mengenal Nabi, jadi dirubah. Nah, kata malaikat ini, qad abdalakallahu bihi, sungguh telah menggantikan akan engkau oleh Allah dengannya tempat maq'adan, akan satu tempat dari sorga. Fayarahuma jami'an, maka melihat ia si mayat akan keduanya dua tempat sekalian. Tempat dalam neraka dia melihatnya, dalam surga dia melihatnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dzira'an, dan dibukakan, dilapangkan untuknya si mayat dalam kuburnya akan 70 hasta. Kuburnya diluaskan. Nah, karena bisa menjawab pertanyaannya. Azab kubur biasanya terjadi dari tidak bisa menjawab pertanyaan. Wa yumla'u alaihi khadran ila yaumi yub'atsun. Wa yamla'u, dan penuh ianya kubur. Wa yumla'u, dan dipenuhkan di atasnya si mayat khadran, akan kehijauan, ila yaumi yub'atsun, hingga hari yang mereka dibangkitkan. Maksudnya pandangannya adem gitu. Wa amal kafir wal munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, adapun bermula orang kafir dan orang munafik, maka dikatakan baginya, orang kafir orang munafik, ma kunta taqulu, apa yang adalah dulu itu engkau katakan fi hadzal rajul, pada laki-laki ini. Fayaqulu, berkata ianya orang munafik atau orang kafir, la adri, aku enggak tahu. La adri kuntu aqulu ma la adri. Fayaqulu, berkata ianya munafik dan kafir, la adri, aku enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, adalah aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia, aku ngikut orang-orang. Fayuqalu lahu la daraita wala talaita, maka dikatakan orang baginya si mayat yang kafir lagi munafik, la daraita, engkau tidak mempelajarinya,
engkau tidak mengerti, wala talaita, dan engkau tidak membaca, summa yudrabu bimitrakin min hadidin darbatan baina udunaihi. Kemudian dipukulkan akan dianya si mayat bimitrak, dengan palu, min hadidin, dari besi, darbatan, akan sekali pukul, maf'ul mutlak. Kemudian dipukulkan akan dianya si mayat dengan palu, min hadidin, dari besi, darbatan, akan sekali pukul, baina udunaihi, di antara dua kupingnya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu saqalain. Maka berteriak ianya si mayat akan satu teriakan yang mendengar akannya teriakan oleh orang-orang yang mengiringi ia akannya ghairu saqalain, selain manusia dan jin. Ketika dipukul orang dalam kubur, berteriak dia, semua mendengar kecuali manusia dan jin. Kalau manusia dengar, manusia akan jadi soleh semuanya. Wa yadhiqu alaihi qabruh, dan menjadi sempit kepadanya si mayat oleh kuburnya, hatta takhtalifa adla'uh, hingga sembraut, takhtalifu, hingga takhtalifa, hingga remuklah oleh tulang-tulang rusuknya, hatta takhtalifa adla'uh, hingga berantakanlah oleh tulang-tulang rusuknya. Qauluhu li Muhammadin. Ada hadis tadi bermula ucapan Nabi li Muhammadin. Tadi di atas, apa pendapatmu makunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin? Apa yang engkau katakan pada laki-laki ini, yaitu li Muhammadin. Jadi Syekh Nawawi menyatakan qauluhu li Muhammadin, bermula ucapan Nabi li Muhammadin, ay fi Muhammadin, maksudnya pada hak Nabi. Bagaimana pendapatmu tentang Nabi ini? Ay anna qawla hadzal rajul fi haqqi Muhammadin, artinya bahwa sungguh perkataan ini laki-laki pada hak Nabi. Jadi apa katamu, apa pendapatmu tentang Nabi ini? Apakah kamu mengakui sebagai Nabi atau tidak? Nah, itu qauluhu li Muhammadin ay fi Muhammadin, ay anna qawla, bahwa sungguh perkataan ini laki-laki itu pada hak Nabi Muhammad. Wa makna hadzal rajul ail hadir dhihnan, bermula makna ini laki-laki, artinya ini yang hadir dhihnan, dalam pikiran. Jadi seolah-olah kan Nabi di kuburan kalau kita pahami secara teks. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Maksudnya laki-laki yang dibayangkan sebagai Nabi. Jadi bermula makna hadzal rajul ay al hadir, ini laki-laki yang hadir dhihnan, dalam pikiran. Ubbira bidzalika la binahwi hadan nabi imtihanan lil mas'ul. Abbara bidzalik, mengibaratkan ianya Nabi dengan demikian. Dengan demikian tadi menyatakan fi hadzal rajul. Enggak menyatakan fi hadan nabi kan? Mengibaratkan ianya Nabi dengan demikian fi hadzal rajul. Dalam hadis la binahwi, bukan dengan seperti hadan nabi, imtihanan, untuk menguji bagi orang yang ditanyakan. Li alla yulaqqana minhu, supaya bahwa tidak ditalkinkan akan dianya si mayat, minhu, darinya pertanyaan. Qauluhu awil munafik, bermula ucapan Nabi, ucapan dalam hadis, atau al munafik, al mu'min, al kafiru awil munafik, bermula ucapannya au al munafik, itu syakkun, itu satu keraguan daripada perawi biasa. Au ay inna au bimakna waw, atau artinya sesungguhnya au itu dengan makna waw. Artinya inna au, sesungguhnya au itu dengan makna waw. Syakun minarwi, keraguan dari perawi. Artinya inna au bimakna waw. Kenapa? Kalau ragu bang, kenapa bermakna waw? Kalau ragu tetap bermakna au. Ucapan hadis awil munafik, atau orang munafik, itu keraguan dari perawi. Artinya inna au bimakna waw, sungguhnya au itu dengan makna waw. Ini enggak paham. Wal munafik huwallazi adhara al-Islam, bermula orang munafik itu orang-orang yang menampakkan ia akan keislaman, wa akhfal kufra, menyembunyikan ia akan kekafiran.
Qauluhu wala talaita bi musannatin maftuhatin. Bermula ucapan hadis wala talaita, dan engkau tidak membaca dengan musannah, dengan ta yang berbaris fathah, talaita. Wa tahtiyah sakinatan, dan dengan wa tahtiyatin sakinatin, dan dengan ta yang sukun, talai. Ya. Ai la qara'tal Qur'an, artinya apakah engkau tidak membaca Quran? Awil makna, atau bermula makna la atba'ta may yadri, tidakkah engkau mengikuti akan orang yang tahu? Kan orang kafir menjawab, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Enggak tahu saya, katanya. Nah, malaikat bertanya, apakah engkau tidak membaca Quran, atau apakah engkau tidak mengikuti orang yang mengerti? Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Isa kam min wajhin sabihin wa badanin sahihin wa lisanin fasihin gadan baina atbaqin niran yasihu. Ya, jadi berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, berkatalah Allah Ta'ala, ya Isa, wahai Nabi Isa, kam min wajhin sabih, berapa banyak dari wajah yang terang, wajah yang ganteng cantik, wa badanin sahihin, berapa banyak badan yang sehat, wa lisanin fasihin, berapa banyak lidah yang fasih, gadan, besok, baina atbaqin nar, besok berada di antara lapisan-lapisan neraka, yasihu, yang berteriak, ya. Nah, jadi kegantengan tidak akan menyelamatkan kalau enggak soleh. Nah, begitu juga badan sehat, lisan yang fasih. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bermula kubur itu awal tempat daripada tempat-tempat akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan dianya kubur itu akhir tempat dari tempat-tempat dunia. Nah, itu berarti kubur itu awal akhir dunia, awal akhirat. Wa kana Utsman bin Affan, dan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, idza waqafa ala qabrin, bila berdiri ianya beliau di atas kubur, bakia, menangis ia. Ma la yabkihi inda dzikril jannati wan nar, menangis ia akan maksud akan tangisan, la yabkihi, yang tidak menangisi ia akannya tangisan, inda dzikril jannah wan nar, ketika mengingat surga dan neraka. Beda. Ketika beliau melihat kubur, menangis lebih keras dari menangis, tangisan yang berbeda dari ketika beliau mengingat surga atau neraka. Faqila lahu dzalik, maka dikatakan orang baginya, Utsman akan demikian. Kenapa bisa seperti itu? Faqala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, ya al-qabru awwalu manazilil akhirah, kubur itu awal tempat akhirat. Fa innajal abdu minhu fama ba'dahu aisaru minhu, maka jika selamat oleh si hamba dari kubur, fama ba'dahu, maka bermula sesudahnya kubur itu lebih mudah darinya kubur. Nah, itu awal tempat akhirat. Maksudnya kalau di kubur kita selamat, insya Allah ke depannya juga akan selamat. Ya, kalau gagal di kubur, ya gagal selamanya. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al-qabru manzilun, bermula kubur itu satu tempat, la budda fihi minan nuzul, bermula kubur itu satu tempat yang tidak boleh tidak dalamnya tempat daripada turun. Maksudnya kubur itu satu tempat yang akan dimasuki oleh setiap orang. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, idza mata ahadukum arada alaihi maq'aduh, bila matilah oleh salah satu kamu, niscaya datang kepadanya oleh tempatnya. Artinya mahallu qu'udihi, tempat duduknya, minal jannah awin nar, dari surga atau neraka. Bi an tu'adar ruhu ila badanihi, atau ba'dhi, dengan bahwa dikembalikan akan ruh kepada badannya atau kepada sebahagiannya badan. Bil ghadati wal asyi, di pagi dan sore. Ai waqtahuma, pada waktu keduanya, pagi dan sore. Nah, ini kata Nabi, idza mata ahadukum, bila matilah oleh salah satu kamu, arada alaihi maq'adu, datanglah kepadanya oleh tempat duduknya. Datang kepadanya oleh tempat duduknya. Coba kita lihat apa maksudnya. Datang kepadanya oleh tempat duduknya, maksudnya tempat duduknya bisa tempat duduk dari surga atau dari neraka. Artinya dikembalikan akan ruh kepada badannya atau sebahagiannya badan di pagi dan sore dalam kubur. Artinya pada waktu pagi dan sore. In kana min ahlil jannah, jika ada ianya orang dari penduduk surga, maka dari ahli surga. Ai fa maq'aduhu mim maq'idi ahlil jannah, maka bermula tempat duduknya itu dari tempat-tempat duduk penduduk surga. Maksudnya ketika kita dalam kubur itu, roh kita dikembalikan kadang-kadang
pada sebahagian waktu sehingga kita bisa merasakan. Apakah kita merasakan surga atau merasakan neraka? Nah itu. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Jika ada ia dari penduduk neraka, maka tempat duduknya dari penduduk neraka. Dalam kubur kita akan merasakan neraka, gitu maksudnya. Fa maq'aduhu min maq'adi ahlin nar. Maka bermula tempat duduknya itu dari tempat duduk penduduk neraka. Falaisal jaza'u, mana sambungannya? Falaisal jaza'u. Falaisal jaza'u. Falaisal jaza'u. Falaisal jaza'u, maka tidaklah jaza itu wasyartu dan syarat muttahidaini maknan bal lafdan. Nah, ini muttahidaini bukan muttahidaini. Maka tidak adalah jaza. Jawab maksudnya dan syarat itu yang bersatu keduanya pada makna bal lafdan tetapi pada lafaz. Ini beliau banyak mengupas nahunya. Maksudnya begini. In kana min ahlil jannah, jika ada ia dari penduduk sorga, maka dari penduduk sorga. Jika ada ia dari penduduk neraka, maka dari penduduk neraka. Ini kelihatan falaisal jaza, maka tidaklah jaza dan syarat itu satu maknanya. Tetapi lafadznya satu, tapi maknanya berbeda. Ya, jadi maksudnya begini. Bila matilah oleh salah satu kamu datang kepadanya oleh tempat duduknya dari surga atau neraka, dengan bahwa dikembalikan akan ruh kepada badannya atau sebagiannya badan di pagi dan di sore, artinya di dalam kubur kejadiannya. Jika ada ia dari penduduk surga, maka dari penduduk surga, dan jika ada ia daripada penduduk neraka, maka dari penduduk neraka. Coba kita lihat syaratnya sama nih. Nah, syarat dan jawabnya sama. In kana min ahlil jannah, jika ia orang calon surga, maka dari surga. Jika ada ia dari penduduk neraka, maka dari neraka. Kelihatannya antara jawab syarat dan syaratnya sama lafadznya kan? Jadi lafadznya doang sama. Maksud sama di sini ibaratnya sama, tapi yang satu tetap pakai surga, yang satu pakai neraka. Artinya mafhumnya berbeda. Lafadznya sama, maksudnya berbeda. Sebenarnya lafadz juga berbeda. Satu ahlul jannah, satu ahlun nar. Tapi kenapa di sini beliau menyatakan falaisal jaza, maka bukanlah jaza dan syarat itu bersatu pada makna, tetapi bersatu pada lafadz. Padahal lafadz juga berbeda. Tentunya makna juga berbeda. Wallahu a'lam. Kurang paham. Yuqalu lahu min qibalillah, dikatakan baginya si mayat yang ada dalam kubur dari sisi Allah Ta'ala. Hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaih. Ini adalah tempat dudukmu hingga membangkitkan akan engkau oleh Allah kepadanya. Artinya kepada tempat itu. Artinya dalam kubur kita sudah merasakan surga atau neraka. Hadza maq'aduka, ini adalah tempat dudukmu hingga membangkitkan akan engkau oleh Allah ilaihi ay ila dzalikal maq'ad, kepada tempat duduk itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ay la tasil ilaihi ila ba'dal ba'si, artinya engkau tidak akan sampai kepadanya tempat kecuali sesudah kebangkitan. Artinya masuk surga tetap sesudah kebangkitan. Cuma dalam kubur kita bisa merasakan surga atau neraka. Wa hadza wadihun fi haqqil mu'minil khalis wal kafir. Bermula ini itu jelas pada hak orang yang beriman yang murni dan yang kafir. Artinya hadis tadi jelas, kalau orang mukmin merasakan surga, orang kafir merasakan neraka. Kalau campur-campur bagaimana? Wa kadzal mu'minul ladzi yukhallitu amalahu bidzambin. Maka demikian pula itu orang yang beriman yang mencampurkan ia akan amalnya dengan dosa. Fayara maq'adahu fil jannah, maka akan melihat ia akan tempatnya dalam surga. Kelihatan juga tempat dalam surga. Fayaqalu lahu, maka akan dikatakan baginya, hadza maq'aduka, ini adalah tempat dudukmu, wa satasiru ilahi ba'da mujazatika bil uqubah ala ma tastahiqu. Ini adalah tempat dudukmu dan engkau akan sampai ke sana sesudah melewati engkau dengan siksa di atas apa yang engkau berhak. Jadi kalau pendosa itu, kalau orang yang beriman saleh jelas tempatnya, kelihatan surganya dan menikmatinya. Orang kafir jelas nerakanya, juga menikmati rasa neraka dalam kubur. Kalau orang campur baur, cuma melihat doang tempatnya dalam surga, tapi tidak merasakan surganya. Bahkan dikatakan hadza maq'aduk, ini tempat dudukmu dan nanti wasatasiru ilai, nanti kamu akan sampai kepadanya sesudah melewati hukuman dulu.
Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Syaikhani, Bukhari Muslim, dan oleh Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah daripada Ibni Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'am. Ini panjang-panjang kita. Alhamdulillah sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.